Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam bahagia dan sehat selalu untuk Bapak Ibu Dewan Guru SDN Pondok Bintang 1. Terima kasih banyak atas ketersediaan jenengan ada di ruangan ini dalam rangka diseminasi aksi nyata kami modul 1.4. Bapak Ibu yang kami hormati, pada hari ini kami akan mendiseminasikan apa yang pernah kami pelajari selama di pendidikan program guru penggerak. Kami berdiri di sini di depan panjenengan sedoyo bukan berarti kami ini yang paling pintar, bukan. Kami juga di sini tidak ingin bermaksud untuk menggurui jenengan sedoyo, tapi kami ingin berbagi pengalaman kami ketika belajar di pendidikan program guru penggerak. Kebetulan rezeki kami bisa tergabung terlebih dahulu. Semoga nantinya makin banyak lagi Bapak Ibu guru yang bisa tergabung di pendidikan program guru penggerak. Baik, untuk penyampaian pertama akan disampaikan oleh Pak Imam Sultani. Kami persilakan Pak Imam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ibu Kepala Sekolah dan Bapak Ibu Guru SDN Pondok Bintang 1. Di sini saya akan memaparkan tentang aksi nyata diseminasi budaya positif dipersembahkan oleh trio LMS WNB 1 JGB Angkatan 9 Kabupaten Sidoarjo. Apakah LMS itu? Learning Management System. Lanjut. Trio LMS WNB 1, saya sendiri Imam Sultani, dan yang kedua Bapak Cici Sugiarto, yang ketiga Ibu Intan Nurul Arifin. Sebelum kita mulai memaparkan tentang budaya positif, mari kita senam ya, supaya fresh. Jadi Bapak Ibu silakan maju ke depan, kita senam dahulu, ya. Nanti saya akan memaparkan tentang budaya positif. Mari maju ke depan. Baik, di sini saya akan memaparkan tentang budaya positif.
budaya positif. Di sini ada konsep inti budaya positif. Ada 8, yaitu yang pertama perubahan paradigma belajar, yang kedua disiplin positif, yang ketiga nilai-nilai kebajikan, yang keempat kebutuhan dasar manusia, dan yang kelima motivasi perilaku manusia, yang keenam keyakinan kelas, dan yang ketujuh posisi kontrol, yang kedelapan segitiga restitusi. Disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Pembelajaran dengan paradigma baru. Di sini pembelajaran paradigma baru. Di situ ada pembelajaran berdiferensiasi, pembelajaran ke siswa apa ke guru. Ada yang menanggapi tentang pembelajaran berdiferensiasi. Ya Bu. Pembelajaran berdiferensiasi itu adalah pembelajaran yang berpusat pada siswa, bukan pada guru. Iya, betul. Pembelajaran berdiferensiasi, pembelajaran yang mengakomodir kebutuhan belajar murid, ya, kebutuhan yang dibutuhkan murid. Jadi kita pembelajaran mengikuti murid, ya. Jadi sehingga para peserta belajar sesuai kebutuhan berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil belajar Pancasila. Selanjutnya, perubahan paradigma kegiatan kepala tanya. Di sini ada G, ya, ada A dan B, Anda dan teman Anda. Nanti Bapak Ibu bisa mempraktekkan tentang kegiatan kepala tangan. Sobelah secari kertas kecil, tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Letakkan di salah satu tangan Anda. Jadi kertasnya disuil, ditulis, dan dikepalkan. Nanti Bapak Ibu bisa praktek sesuai dengan tinta kegiatan kepala tangan. Dan teman Anda yang B akan mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut. Jadi yang B ini membujuk, ya, menghadik, merayu, menyuap apa saja agar dapat membuka kepala tangan Anda. Siapa yang siap untuk maju ke depan? Ya, Bu Ida. Dan siapa satunya? Ya, siap. Bu Sulis, silakan maju ke depan. Nah, Bu Ida selaku yang A, temannya yang B ini Bu Sulis. Jadi Bu Ida kegiatan kepala tangan. Bu Ida merobek kertas, ditulis, jadi dikepalkan tangannya. Bu Sulis merayu Bu Ida. Silakan. Saya lo penasaran sama genggaman yang ada di tangan jenengan kertas itu loh. Saya penasaran sekali isinya apa. Boleh nggak Bu saya melihatnya? Ingin tahu? Apa ingin tahu banget? Pengen tahu banget. Apa alasannya? Kok ingin tahu isi dari kertas yang ada di genggaman saya? Salah satunya saya ingin tahu. Kira-kira apa ya? Hal penting apa ya? Kira-kira rahasia yang disembunyikan oleh Bu Ida? Kalau alasannya masuk di akal saya, nanti akan saya kasih tahu apa sih isi dari kertas yang ada di genggaman saya ini. Saya lo dekat sekali sama Bu Ida, masa iya tidak dikasih tahu? Meskipun dekat sama saya harus punya prinsip. Orang tidak bisa mengatur-ngatur saya. Demikian.
Oh, jadi seperti itu Bu ya. Meskipun saya sangat kepo intinya ya, saya sangat kepo dengan kertas, secari kertas yang ada di genggamannya Bu Ida. Tapi jika memang itu bukan hak saya tidak boleh maksa Bu ya. Iya, tidak boleh. Baik, selanjutnya apa yang terjadi? Ida, tolong dijelaskan apa yang terjadi di dalam kertas tersebut. Kenapa Ida tidak memberi atau tidak melihatkan di kepala tangan itu? Ya. Rasanya karena meskipun kita sedekat apapun dengan seseorang, orang lain tidak berhak untuk mengontrol kita. Tetapi kita harus bisa mengontrol diri kita sendiri. Seperti itu, Bapak. Terima kasih Bu Ida. Selanjutnya di sini langsung saya jelaskan perubahan paradigma teori kontrol, teori pilihan, ilusi kontrol. Tadi ilusi guru mengontrol murid, ya, ilusi guru mengontrol murid. Dan ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Nah, di situ ada stimulus respon dan teori kontrol pilihan yang nanti. Ya, nah, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Dan ada ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Jadi Bapak Ibu ke siswa, ya, tidak boleh untuk kita memaksa, terlalu memaksa. Jadi kita harus mengetahui anak didik kita karakter masing-masing. Jadi di sini ada perubahan paradigma teori kontrol, teori pilihan, ilusi kontrol. Selanjutnya, siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Nah, tadi stimulus respon dan teori kontrol atau pilihan. Stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Nah, tadi mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Teorinya bagaimana? Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Tadi Bu Sulis dan Bu Ida, ya. Bu Sulis mencoba mengubah orang agar berpandangan sama, Bu Ida berusaha memahami pandangan orang lain. Dan perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Semua perilaku memiliki tujuan. Orang lain bisa mengontrol saya, tapi hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Saya bisa mengontrol orang lain, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Tadi sudah diperagakan atau dipraktekkan. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Bu Sulis memaksa apa sih di dalam kepala tangan tersebut? Bu Ida kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru, model berpikir menang atau kalah. Jadi model berpikir ini ada menang-menang. Nah, kita harus tahu di situ model berpikir menang atau kalah. Teori kontrolnya model berpikir menang-menang. Selanjutnya, disiplin kontrol positif, teori kontrol, teori pilihan. Dr. William Blaser. Nah, Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Makna disiplin belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan mulia, yaitu sesuatu menjadi seorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Di situ. Semua perilaku memiliki tujuan. Teori motivasi. Yang pertama, untuk menghindari hukuman. Yang kedua, di situ ada motivasi ekstrinsik untuk mendapatkan imbalan. Nah, ini ya, teori motivasi untuk menghindari hukuman dan untuk mendapatkan imbalan. Nanti dijelaskan sama Pak Didi atau kita. Yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri, motivasi intrinsik.
nilai-nilai kebajikan universal, keyakinan kelas, model berpikir menang-menang, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Ada 5 posisi kontrol. Nah, yang pertama penghukum, yang kedua membuat rasa bersalah, yang ketiga teman, 4 memantau, kelima manajer. Segitiga restitusi ada 3, menstabilkan identitas, yang kedua validasi kebutuhan, yang ketiga menanyakan keyakinan. Realitas kebutuhan kita berbeda. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang memiliki gambaran berbeda. 5 kebutuhan dasar manusia yaitu bertahan hidup, penguasaan, kasih sayang, dan rasa diterima. Selanjutnya kesenangan, kebebasan. Apakah makna disiplin? Berasal dari bahasa Latin disiplina, yang artinya belajar. Jadi disiplin itu sangat penting. Kita belajar disiplin, baik dari kita sendiri maupun ke anak-anak. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Socrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensi menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Jadi disiplin kembali lagi sangat penting. Ya. Aturan sekolah kita harus siap. Aturan kelas kita harus, anak-anak harus siap juga. Jadi semua aturan yang ada di sekolah kita harus siap. Disiplin. Nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku, bahasa, agama maupun latar belakang. Yang pertama, setiap perilaku perbuatan memiliki suatu tujuan. Selanjutnya, dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun. Ini nilai-nilai kebajikan universal, sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Tadi sudah saya jelaskan tentang profil pelajar Pancasila: beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berpendapat global, bergotong royong, kreatif. Kebutuhan dasar manusia, ini kebutuhan dasar manusia. Segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan, seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan. Jadi kita memiliki tujuan sesuai dengan kebutuhan dasar manusia, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Nah, ini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Paling penting bertahan hidup. Bertahan hidup harus ada makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, kesehatan. Ini sangat penting. Kita bertahan hidup harus ada makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, kesehatan. Yang paling utama kesehatan. Kasih sayang dan rasa diterima.
rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama menjadi bagian dalam kelompok. Kasih sayang, kita bekerja sama menjadi bagian dalam kelompok. Semua harus berkolaborasi, kerjasama di sekolah kita. Jadi kasih sayang dan rasa diterima. Penguasaan harga diri, keinginan untuk dianggap memimpin, berprestasi, diakui, dibina. Penguasaan. Jadi kita menginginkan untuk berprestasi. Anak kita didik untuk berprestasi. Kita harus mengakui siswa yang kita berprestasi atau yang menjadi juara, bahwa siswa itu berprestasi di juara apa? Bisa bola voli, bisa cerdas cermat, bisa teman-teman. Kebebasan mandiri, memiliki pemilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan akal dirinya. Jadi kita harus mampu mengendalikan akal dirinya. Kebebasan, kita harus mandiri, memiliki pilihan. Jadi tidak boleh tidak mempunyai pilihan. Kesenangan, nah ini kesenangan bermain, humor, antusiasme, tertawa. Jadi kita harus senang, bisa bermain, bercanda bersama anak-anak, bersama teman sejawat ini untuk supaya kita tidak terlalu terfokus hal yang tidak kita lakukan. Selanjutnya, motivasi perilaku manusia langsung bersama Bu Intan Nurul Abidin. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Iman atas kesempatannya. Selanjutnya apa sudah ngantuk Bapak Ibu? Mulai katanya. Baik, sebelum kita lanjut ke materi saya, ini saya ada tes konsentrasi supaya Bapak Ibu lebih fresh dan lebih konsentrasi lagi. Ketika saya bilang bu, semuanya tepuk di dada. Bu, seperti itu ya. Kemudian snap, ketik jari. Iya, oke. Clap, kalau clap, tos sama temannya. Coba biar nggak ngantuk, oke? Coba. Ketika saya bilang bu di tangan, snap, ketik jari, clap, tepuk tangan. Oke, pelan-pelan ya. Bu, snap, clap, bu, snap, clap, snap, boom, boom, snap, clap. Oke, kita pakai musik ya. Coba silakan berdiri semua di tempatnya masing-masing, nggak apa-apa. Tahan dulu Pak, di pause dulu. Oke, berdiri di tempatnya masing-masing. Silakan cari pasangan, atau boleh tepuknya boleh ke kanan, boleh ke kiri deh. Nanti klapnya ke temannya ya. Bu Mita bisa dampingi saya. Bu Mita yang ditanya sama saya. Kita belum snap-snapnya bareng-bareng, oke? Bu Alfi bisa sama Bu Ida ya, pasangannya ya. Oke, siapa yang mau musiknya? Siap-siap ya, sesuaikan dengan musiknya. Sambil dinikmati musiknya, boleh sambil goyang. Snap, boom, boom, snap, snap, boom, snap, boom, boom, snap. Oke, konsentrasi. Snap, boom, boom, snap, snap, boom, snap, boom, boom, snap. Oke, konsentrasi sekali lagi. Oke, nikmati dulu musiknya. Boleh sambil gaya. Nah, sekali lagi ya.
Habis ini lebih cepat lagi. Goyang dulu. Oh kaki. Bergerak-geraknya biar gak capek. Sekali lagi. Oke, terima kasih banyak. Boleh duduk kembali. Tepuk tangan dulu dong buat kita semua. Pokoknya ibu semua ya. Baik, nah kalau sudah segar lagi, insya Allah ini bisa fresh ini menerima ilmu lagi, kita belajar lagi sama-sama, kita share lagi, oke? Baik Bapak Ibu, tadi Pak Enoch sudah menyampaikan bahwa saya akan menyampaikan tentang motivasi perilaku manusia. Kira-kira setiap perilaku manusia itu selalu ada motivasinya. Motivasi perilaku manusia, apa saja sih yang menjadi dasar motivasi seseorang untuk melakukan sesuatu? Nah, menurut Bapak Ibu, pernahkah jenengan melakukan sesuatu untuk mendapatkan senyuman dari orang lain? Pernah tidak? Pernah ya, pasti pernah. Supaya disenyumin suami, supaya ditambahin jatahnya gitu, uang sangunya gitu. Kemudian pernahkah melakukan sesuatu untuk mendapat hadiah? Pernah juga. Pernahkah melakukan sesuatu untuk mendapatkan uang? Jelas pernah ya, itu kebutuhan utama. Iya, benar sekali Pak Su. Kemudian apalagi kira-kira alasan orang melakukan sesuatu? Coba kita cek. Selanjutnya, nah kalau menurut Diana Gosset dalam bukunya Restricting School Discipline, ini menjelaskan ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Yang tadi kita sebutkan di awal, mungkin senyuman, mungkin uang, mungkin hadiah, seperti itu ya. Kemudian motivasi ketiga, orang melakukan sesuatu bisa jadi untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Next ya. Nah, ini pertanyaan pematik saja untuk jenengan. Bila di sekolah kita tidak ada peraturan yang mengharuskan guru memakai atribut lengkap dan tidak ada surat teguran bagi guru yang tidak memakai, kira-kira apakah jenengan akan tetap memakai seragam dengan atribut lengkap? Memakai tetap. Oke. Next Pak. Kalau tadi jawabnya jenengan meskipun ada aturan atau tidak, ada hukuman atau tidak, katanya Pak jenengan tadi saya akan tetap memakai seragam dengan atribut lengkap begitu. Kira-kira kalau jawaban yang jenengan jawab tadi sesuai motivasi yang mana? Yang pertama tadi untuk menghindari hukuman, atau yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan, atau yang ketiga karena sesuai dengan nilai diri yang Anda yakini? Sesuai ketiga, sesuai yang kita yakini ya. Karena memang dalam berseragam saya harus beratribut lengkap seperti itu ya. Terlepas ada aturan atau tidak, ada penghargaan atau tidak, ataupun ada hukuman atau tidak. Nah, sekarang kita bahas ke anak-anak ya Bapak Ibu. Itu tadi kita dari versi kita. Sekarang kita bahas anak-anak. Menurut Bapak Ibu, dari ketiga jenis motivasi tadi, motivasi mana yang paling banyak mendasari perilaku murid-murid di sekolah kita? Untuk mendapatkan hadiah biasanya anak-anak. Untuk mendapatkan hadiah, kalau kita tadi memberikan pendapat untuk menghindari hukuman, iya, memang memungkinkan seperti itu ya. Sebagian besar murid kita, kebanyakan masih seperti itu.
Nah, ini kita bahas satu persatu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Lanjut, Pak. Saya ada sebuah kasus ini Bapak Ibu, silakan dicermati. Iva kurang menguasai pelajaran matematika, sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung, dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Pada saat guru matematikanya Pak Seno menanyakan pertanyaan, Iva menjadi gugup dan tak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi, serta tiba-tiba menjadi gagap pada saat berupaya menjawab. Seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku Iva yang bicara tergagap dan terkejut tersebut. Pak Sena saat itu membiarkan teman-teman Iva menertawakan Iva yang tergagap dan malu luar biasa. Malahan minta Iva untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Seno. Kelas makin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat Iva di depan kelas memegang ujung hidungnya. Menurut jenengan, apakah jenengan setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap Iva? Kenapa kalau boleh? Kalau boleh tahu, boleh sampaikan pendapatnya kenapa kok tidak setuju? Mohon izin dijawab apabila ada kekurangan mohon ditambahi. Karena kurikulum merdeka harusnya, karena di sini kurikulum merdeka guru tidak boleh menjatuhkan mental anak. Karena dalam pembelajaran di kelas harus pembelajaran yang bisa memotivasi anak, sehingga anak yang tidak konsentrasi belajar karena dia sukanya menggambar, guru mengalihkan dengan model pembelajaran yang bisa menarik siswa agar tidak tertarik lagi menggambar tapi berfokus pada pelajaran. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Gita, luar biasa sekali jawabannya. Itu tadi tidak setuju ya, karena dalam kurikulum kita harus memotivasi anak supaya bagaimana caranya supaya tertarik. Nah, menurut jenengan, tindakan Pak Seno tadi apakah sebuah hukuman atau konsekuensi? Masih bingung? Kita coba next ke slide selanjutnya. Hukuman kalau udah baik dalam menjalankan peraturan ataupun keyakinan kelas atau sekolah. Bila mana ada suatu pelanggaran, tentu ada hal yang harus terjadi juga ketika ada pelanggaran. Begitu ya, sepakat ya. Kemudian, tapi yang perlu kita tinjau kembali adalah tindakan penegakan peraturan atau keyakinan kelas atau sekolah kita selama ini. Tindakan terhadap suatu pelanggaran pada umumnya berbentuk hukuman atau konsekuensi. Nah, kita kira-kira di tahap mana tindakan kita selama ini? Tindakan kita selama ini terhadap pelanggarannya anak-anak apakah sebagai hukuman ataukah sebagai konsekuensi? Mari kita simak sama-sama. Kalau hukuman ini biasanya bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Kemudian hukuman juga bersifat satu arah, jadi hanya dari guru saja yang menentukan. Kemudian bisa berupa fisik maupun psikis melalui suatu perbuatan atau kata-kata seperti yang dilakukan oleh Pak Seno tadi ya. Kalau menurut Pak Budi itu memang hukuman begitu. Selanjutnya konsekuensi itu bagaimana sih? Konsekuensi ini sudah diketahui sebelumnya oleh murid, kemudian sudah terencana atau sudah disepakati. Iya benar, disepakati. Jadi sebelum kita menentukan konsekuensi, kita sudah sepakat dulu dengan anaknya. Makanya tidak tiba-tiba seperti hukuman tadi. Kemudian berdasarkan suatu data yang umumnya dapat diukur. Maksudnya seperti ini, ketika seorang anak melakukan kesalahan, kita sesuai kesepakatan kita berapa kali melakukan kesalahan untuk menerima konsekuensi itu. Jika sudah 3 kali, maka dia harus melakukan konsekuensi seperti itu. Nah, sekarang kita coba
tes penerapan pemahaman tentang hukuman dan juga konsekuensi Bapak Ibu. Di meja Bapak Ibu sudah ada kertas hijau dan putih, benar? Saya punya beberapa pertanyaan. Jika menurut Bapak Ibu itu adalah hukuman, silakan angkat kertas putih. Jika menurut Bapak Ibu itu adalah sebuah konsekuensi, silakan angkat kertas hijau. Ngerti nggih? Oke, kita coba. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Saya mencatat 100 kali sebuah kalimat di dalam buku, gitu ya, benar. Saya tidak akan terlambat lagi. Ini termasuk hukuman atau konsekuensi? Silakan diangkat. Oke, Pak Huri ragu ini. Tunggu teman dulu ya. Nah gitu, masalahnya kan kalau ini sudah disepakati dalam kelas maka jadi konsekuensi. Oke. Kalau belum disepakati jadi Belum, mantap sekali. Oke, luar biasa. Oke, kita cek dulu ya. Berarti ilustrasinya kurang jelas ya, Bu Ria. Oke, kita cek dulu. Konsekuensi. Itu tadi ceritanya, wah, belum jelas ini bintang, belum kita sepakati apa enggak, kan enggak tahu. Oke, kita coba soal selanjutnya. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. hukuman. Oke, ada yang putih. Hukuman. Oke, putih, Pak Su masih ragu. Tadi yang dipegang hanya satu kata ini berarti tentang hukuman dan konsekuensi. Pokoknya kalau sudah disepakati itu konsekuensi, kalau belum berarti hukuman. Kita juga harus melihat dari jenis lain, Pak. Ya, sekiranya itu membuat anak untuk bertanggung jawab, itu juga sebuah konsekuensi. Sekiranya hanya berupa hukuman fisik yang tidak ada kebertanggungjawabannya atas kesalahannya, itu berarti termasuk hukuman. Coba kita cek. Benar kan? Jawabannya yang benar? Oke, hukuman. Luar biasa. Hebat semuanya ya berarti ya. Selanjutnya, soal ketiga. Semoga tidak ada yang ragu lagi nih. Membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Membersihkan. Oke, dengan peyuk keyakinan sekarang sudah hijau semua ya. Konsekuensi, coba kita cek. Yeay, hebat semua. Tepuk tangan dulu dong. Luar biasa. Selanjutnya, ada lagi Pak Iwan? Masih ada lagi. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Oke, luar biasa semuanya dengan yakin angkat kertas putih artinya hukuman. Survei membuktikan benar sekali. Lanjut, Pak Iman, masih ada menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Oke, hijau semua. Kita cek lagi. Ya, benar sekali, luar biasa. Lanjut Pak Imam. Berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena mengobrol dengan teman. Oh, enggak kita tulisannya yang saya nulis. Oke, Pak Su beda sendiri nih. Kita cek jawabannya. Loh ya. Terima kasih Pak Su, partisipasinya luar biasa. Lanjut Pak Imam. Berarti tahu ngomong ngepe. Oke, perlu direfleksi lagi ya sepertinya murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan sekolah. Ada lagi yang beda. Kita ragu ini. Oh, hijau sama merah. Oke, kita cek dulu. Cek dong. Tidak apa-apa. Mungkin karena jamnya sudah lelah kali ya. Lanjut Pak Imam. Berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki satu karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Oh, yakin sekali. Hukuman ya? Iya, benar sekali. Lanjut.
membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Hijau. Survei membuktikan. Oke, bagus sekali. Luar biasa Bapak Ibu pemahamannya. Kehilangan 10 menit jam istirahat untuk mengerjakan tugas karena terlambat datang dan tertinggal pelajaran selama 10 menit. Oke, konsekuensi apakah benar? Ya, hebat sekali Bapak Ibu. Nah, tepuk tangan dulu dong buat Bapak Ibu semuanya. Gak ada yang kena religi, ini hebat semua. Sudah tepat semua pemahamannya, bagus sekali. Baik. Baik, itu tadi berarti Bapak Ibu sudah paham betul tentang perbedaan hukuman dan juga konsekuensi. Nah, sekarang saya punya ilustrasi kasus yang kedua. Ini tentang ceritanya Bu Anas ini. Ibu Anas, guru kelas 2 SD, mendapatkan masalah. Murid-muridnya tidak bisa tertib berdiri antri di depan pintu kelas dan selalu berebutan masuk ke dalam kelas setelah jam istirahat usai. Tentunya sangat mengganggu proses pembelajaran di mana kelas tidak dapat dimulai tepat waktu karena Ibu Anas sibuk menenangkan murid-muridnya untuk waktu yang cukup lama. Akhirnya Bu Anas berpikir cepat dan mengandalkan stiker bintang. Setiap murid-muridnya akan masuk kelas usai jam istirahat, Bu Anas akan mengiming-imingi muridnya dengan stiker bintang. Sebagian besar murid-muridnya menyambut tantangan tersebut dan langsung berdiri rapi di depan pintu agar mendapatkan stiker bintang. Hal ini terus dilakukan Bu Anas selama beberapa minggu karena cukup berhasil membuat murid-muridnya berdiri rapi antri di depan pintu. Baik, selanjutnya Pak Imam. Nah, berdasarkan kasus tadi, teori motivasi yang mana yang sesuai? Yang kedua, apa tadi yang kedua Bapak Ibu? Betul sekali, mendapatkan hadiah. Teori motivasi yang digunakan Bu Anas untuk memantik murid-muridnya adalah teori yang kedua, ya, untuk mendapatkan hadiah. Lanjut, Imam. Ya. Ini dia jawabannya, benar sekali. Teori yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, tapi Bapak Ibu, ini pesan bijak dari seseorang, bukan saya. Pesan bijak dari seseorang. Seperti ini katanya. Saat kita berulang kali menjanjikan hadiah kepada anak-anak agar berperilaku tanggung jawab atau kepada seorang murid agar mempelajari sesuatu yang baru atau kepada seorang karyawan agar melakukan pekerjaan yang berkualitas, kita sedang berasumsi mereka tidak dapat melakukannya atau mereka tidak akan memilih untuk melakukannya. Leres apa? Kalau kita mengiming-iming sesuatu kepada seseorang, berarti kita sudah punya pendapat dia tidak akan melakukan itu, dan dia intinya tidak mau melakukan itu. Jadi kita paham dengan itu. Tidak mampu, berarti kita sudah meremehkan dia karena tidak mampu dan tidak mau melakukannya. Selanjutnya, nah, oleh karena itu reward ini yang mungkin tampaknya bagi kita bagus, tapi ada beberapa efek sampingnya. Dihukum oleh penghargaan. Gimana ya maksudnya dihukum oleh penghargaan? Yang pertama, pengaruh jangka pendek dan jangka panjangnya. Penghargaan ini efektif jika kita menginginkan seseorang melakukan sesuatu yang kita inginkan, tapi jangka waktunya hanya pendek saja. Seperti yang dilakukan Bu Anas tadi, ketika Bu Anas tidak masuk dan tidak menerapkan stiker bintang karena diajar oleh guru lain, maka motivasi anak-anak hilang, anak-anak berebut lagi seperti itu. Kemudian jika kita menggunakan penghargaan lagi dan lagi, maka orang tersebut akan bergantung pada penghargaan yang diberikan serta kehilangan motivasi dari dalam. Leres ya Bapak Ibu. Jadinya bekerja karena ada penghargaan. Kalau ada penghargaan tidak mau bekerja. Kemudian jika kita mendapatkan penghargaan untuk melakukan sesuatu yang baik, maka selain kita,
senantiasa berharap mendapatkan penghargaan tersebut lagi, kita pun menjadi tidak menyadari tindakan baik yang kita lakukan. Jadi karena kita melakukan sesuatu ada penghargaan, kita tidak sadar kalau kita sudah melakukan hal baik. Karena orientasi kita ingin mendapatkan penghargaan itu, seperti itu maksudnya. Kemudian yang kedua, penghargaan bisa merusak hubungan. Wah, separah itu ternyata deh. Penghargaan bisa merusak hubungan. Gimana itu ya maksudnya? Ketika seorang diberi penghargaan atau dipuji di depan orang banyak, maka yang lain akan merasa iri. Ada kemungkinan demikian? Dan sebagian dari mereka akan tidak menyukai orang yang diberikan penghargaan tersebut. Jika seorang guru sering memberikan penghargaan kepada murid-muridnya, besar kemungkinan murid-muridnya termotivasi hanya untuk menyenangkan gurunya. Mereka tidak akan bersikap jujur kepada gurunya. Kemudian penghargaan bisa menciptakan persaingan di dalam kelas, dan persaingan bisa menciptakan kecemasan. Terus kalau persaingan bisa menciptakan kecemasan, jadinya tidak tenang guys, karena saling bersaing, sehingga suasana di kelas tidak akan menyenangkan karena ketat persaingan itu tadi. Kemudian mereka yang percaya bahwa mereka tidak memiliki kesempatan untuk mendapatkan penghargaan akan berhenti mencoba. Jadi anak-anak yang merasa, wah aku gak ngarawes iso oleh reward, jadi dia akan berhenti mencoba, dia akan menyerah, seperti itu. Kemudian penghargaan bisa menurunkan kualitas juga ternyata. Pengamatan dilakukan pada sekelompok mahasiswa yang sedang kerja praktik di sebuah surat kabar universitas. Saat itu mereka sedang belajar menuliskan sebuah artikel tentang sebuah judul berita utama. Seiring waktu, mahasiswa tersebut semakin mampu bekerja dengan cepat. Kemudian ada beberapa mahasiswa yang dibayar, ini tadi ya, mendapat penghargaan untuk setiap judul berita utama yang mereka mampu hasilkan. Dan setelah beberapa lama, mahasiswa yang dibayar ini hasil kinerjanya berhenti berkembang. Mereka yang tidak menerima bayaran terus berupaya mengasah diri menjadi lebih baik. Masuk akal nggih? Karena ada bayaran itu tadi, mereka itu orientasinya semakin banyak judul yang saya buat, semakin banyak bayarannya, tapi kualitas artikelnya menurun, seperti itu. Kemudian penghargaan mematikan kreativitas. Murid-murid diminta berpikir mengenai hadiah atau penghargaan yang bisa mereka dapatkan bila berhasil menulis sebuah puisi. Kreativitas kelompok murid-murid ini menjadi berkurang dibandingkan dengan yang tidak diberitahukan tentang hadiah yang bisa mereka terima. Nah, ini seperti tadi, karena orientasinya pengen mendapat hadiah, jadi orang itu biasanya terlalu sepanang ingin mendapatkan hal itu, menurunkan kualitasnya, menurunkan kreativitasnya. Penghargaan menghukum, ini yang paling seram ya. Kenapa penghargaan kok disebut menghukum? Penghargaan menghukum mereka yang tidak mendapatkan penghargaan. Jadi mereka yang tidak mendapatkan penghargaan ini serasa mendapatkan hukuman. Misalnya dalam sistem ranking ini, jadi anak-anak yang tidak dapat ranking ini maka menjadi anak-anak yang gagal perasaannya. Mereka merasa dihukum karena tidak dapat ranking, seperti itu. Memberikan penghargaan dan hukuman sebenarnya adalah hal yang sama, karena keduanya mencoba mengendalikan perilaku seseorang. Padahal pada dasarnya seseorang tidak suka dikendalikan dalam jangka waktu yang lama. Akhirnya penghargaan akan terlihat sebagai hukuman. Seperti itu, menakutkannya sebuah penghargaan dalam jangka panjang. Baik, nah yang paling baik dari ketiga motivasi yang ini ya Bapak Ibu ya. Dari ketiga motivasi perilaku yang paling baik, nilainya paling baik tingkatannya adalah motivasi perilaku dari nilai-nilai yang mereka yakini. Nah, nilai-nilai yang diyakini anak-anak inilah yang harus terus kita pantik, kita gali untuk kita tumbuhkan menjadi
motivasi intrinsik mereka dalam proses pembelajaran. Nilai-nilai yang baik itu sudah sepatutnya kita menjadikan nilai keyakinan yang terus dipegang oleh anak-anak nanti. Nah, sekarang kita bahas tentang nilai keyakinan. Membahas tentang nilai keyakinan, kedepannya kami harapkan kita memiliki keyakinan kelas dan juga keyakinan sekolah. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Nah, untuk memantik hal tersebut, kenapa bukan peraturan? Kenapa kok keyakinan kelas saja? Saya ingin tanya satu hal ini. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Kenapa kita kok harus pakai helm kalau berkendara? Apa ini? Pripun? Kenapa kok gak pakai topi saja? Apa fungsinya helm ketika proses berkendara? Peraturan. Fungsinya apa? Kenapa kita harus pakai helm saat berkendara? Untuk melindungi kepala. Supaya apa kepalanya? Terselamatkan, benar sekali. Maka kita harus memakai helm supaya selamat ya. Nah, yang bisa kita ambil dari peraturan itu adalah nilai keselamatan. Nah, untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai keyakinan yang lebih menggerakkan seseorang dibandingkan hanya mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Kegiatan pendalaman keyakinan kelas, Bapak Ibu bisa mendalami keyakinan kelas dengan tabel T dan juga tabel Y. Ini misalnya di sini ada nilai keyakinan, nilai hormat, nilai bekerja, dan juga nilai diterima dan dimiliki, seperti itu. Bagaimana pendalaman keyakinan kelasnya? Bisa kita dalami dengan tabel T dan tabel Y. Ini contohnya saya ambil nilai hormat ya, nilai keyakinan kelas yaitu nilai hormat. Jadi kita harus saling menghormati dengan orang lain. Bisa kita gali dengan tabel T dengan cara hormat. Nilai hormat itu tampak seperti apa? Ini contohnya datang tepat waktu, artinya kita menghormati orang lain, menyapa teman, mengembalikan barang teman yang telah dipinjam dan mengucapkan terima kasih. Nah, kegiatan-kegiatan seperti itu telah menunjukkan nilai hormat. Kemudian tidak tampak seperti sering hadir terlambat, tak acuh kepada teman. Dapat juga kita gali dengan tabel Y, dengan menggali apa yang terdengar, apa yang terlihat, dan juga bagaimana perilakunya. Bagaimana apa yang terdengar dari nilai hormat yang diyakini anak-anak? Seperti ini contohnya. Kalau anak-anak sudah memiliki nilai keyakinan saling menghormati, maka yang terdengar adalah, yuk saya bantu, kita bisa menyelesaikan ini bersama-sama. Permisi, tolong ya, terima kasih. Nah, itu kalimat-kalimat yang terdengar ketika siswa-siswa kita sudah meyakini nilai hormat. Kemudian bagaimana yang terlihat? Berempati kepada orang lain, memegang barang orang lain dengan izin, mendengarkan orang lain dengan seksama, dan senantiasa berbuat baik kepada orang lain, juga berbagi. Seperti itulah yang akan terlihat dari siswa-siswa kita jika mereka memiliki keyakinan nilai hormat. Selanjutnya Bapak Ibu, mari kita coba ubah peraturan yang ada di sekitar kita menjadi sebuah keyakinan. Misalnya, peraturan selalu mengembalikan buku ke tempatnya. Ini berarti kita sedang menggali anak-anak untuk memiliki nilai keyakinan kelas apa? Kira-kira Bapak Ibu? Selalu mengembalikan buku ke tempatnya. Nilai keyakinan apa yang kita gali dari anak-anak dari kegiatan itu? Sampun ngantuk? Ngantuk pol? Oke, baik. Langsung saja kalau begitu. Nah, kalau peraturan selalu mengembalikan buku ke tempatnya, nilai keyakinan kelas yang sedang kita gali adalah nilai tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain. Nilai keyakinan kelas yang kita gali adalah menghormati orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Ini juga kita sedang menggali atau menerapkan nilai keyakinan kelas tentang saling menghormati dan juga nilai berkomitmen dan juga yang sebagainya.
Baik, selanjutnya tentang nilai keyakinan kelas itu nanti akan diapakan dan seperti apa akan disampaikan oleh Pak Cici Sugiarto. Silakan Pak Cici. Pada kesempatan ini saya akan sampaikan materinya, yaitu ada dua yang saya sampaikan, yaitu yang pertama 5 posisi kontrol dan yang kedua adalah tentang segitiga restitusi. Sebelum ke materi, kita biar semangat ya untuk mendengar materi. Mari kita maju ke depan, berdiri seperti biasanya. Ya, tengah. Ya, karena sebelumnya. Alhamdulillah sudah fresh lagi, tambah semangat. Mungkin nanti saya ada menyampaikan segelas dan panjang lebar sampai panjang. Nanti poin-poinnya saja. Untuk saya diseminasi tentang posisi kontrol segitiga restitusi. Nah, untuk posisi kontrol ya. Nah, ada restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. 5 posisi kontrol, yaitu ada 5 ya. Yang pertama penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, yang keempat pemantau, dan yang kelima manajer. Untuk yang posisi penghukum, guru berbuat, contohnya menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti atau menyindir. Terus guru berkata, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan. Hasil memberontak, menyalahkan orang lain atau berbohong. Kaitan dengan dunia, murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas. Jadi gurunya kurang berkualitas karena posisi penghukum. Murid berkata, biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi. Dampak pada murid mengulangi kesalahan lagi. Nah, ini yang agak fatal. Murid sudah dikasih pencerahan atau diberi hukuman tapi mengulangi lagi. Yang kedua, posisi pembuat merasa bersalah. Guru berbuat, yaitu berceramah, mengatakan seharusnya ibu kecewa. Guru berkata, kamu seharusnya sudah tahu, ibu lelah sekali mengatakannya. Hasil menyembunyikan, menyangkal atau berbohong. Kaitan dengan dunia, murid meletakkan guru di dalam dunia berkualitas. Nah, ini masih mendingan daripada posisi menghukum tadi. Terus yang ketiga, yaitu sebagai teman. Untuk sebagai teman, guru berbuat, membuat alasan-alasan untuk muridnya. Guru berkata, ayolah lakukan demi ibu. Masa sih kamu tidak mau? Ibu pernah membantu kamu. Hasil yaitu ketergantungan. Kaitan dengan dunia, murid meletakkan guru sangat penting dunia berkualitas.
Murid berkata, saya pikir Bapak Ibu teman saya, ternyata begitu. Dampak pada murid lemah, tidak mandiri, dan ketergantungan. Untuk yang posisi keempat, yaitu pemantau, guru berbuat, menghitung, dan mengukur. Guru berkata, apa peraturannya? Hasilnya menyesuaikan diri bila diawasi. Kaitan dengan dunia, murid meletakkan dunia peraturan dan hukum di dunia berkualitas. Murid berkata, berapa banyak bintang yang saya harus peroleh, atau berapa banyak atau berapa halaman harus yang saya tulis. Dampak pada murid, sanksi atau hadiah untuk dirinya. Untuk posisi yang keenam, yang terakhir, yaitu manajer, guru berbuat, mengajukan pertanyaan. Guru berkata, apa yang kita yakini, apa yang harus diperbaiki untuk masalah ini. Hasil menguatkan pribadi. Kaitan dengan dunia, murid meletakkan sebagai individu positif di dunia berkualitas. Murid berkata, bagaimana caranya saya bisa memperbaiki keadaan ini? Dampak pada murid, mengevaluasi diri, bagaimana cara memperbaiki diri. Ini untuk manajer. Mari kita perhatikan video untuk posisi penghukum. Ini masalah Karen. Naren, sini kamu. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Nah, itu adegan untuk posisi penghukum. Ada posisi penghukum yaitu munhadir, seperti tadi, menunjuk-nunjuk, berkaca pinggang atau membentak, hukuman verbal atau fisik. Dampak posisi penghukum yaitu murid menjadi pendendam. Yang kedua, tidak menyukai guru atau mata pelajaran yang diampu. Ya. Untuk yang posisi yang kedua, silakan simak videonya. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? maaf, Bu. Duh, Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Nah, untuk posisi yang kedua, pembuat merasa bersalah, suara cenderung melembut, tenang, namun kata-katanya menyalahkan murid. Yang kedua, guru akan menyatakan hal-hal yang merasa kesalahan ada pada murid dengan membuat guru menderita. Dampak posisi pembuat merasa bersalah, yang pertama, membuat murid merasa bersalah, identitas gagal. Yang kedua, rendah diri dan menarik diri dari lingkungan. Untuk posisi yang ketiga, yaitu posisi teman. Naren, Selamat pagi, Bu. wah, sudah jam berapa ini, nak? Terlambat lagi ya, sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya.
Nah, sebagai posisi teman, suara guru akan ramah, yaitu lebih lembut dari yang tadi. Yang kedua, cenderung bersenda gurau untuk menghangatkan suasana. Jadi kalian seolah-olah tidak takut lagi karena sebagai teman. Untuk dampak posisi teman, yang pertama, murid akan bergantung kepada satu orang, faktor ketergantungan. Yang kedua, murid tidak mandiri dan tidak bisa berpikir untuk diri sendiri. Yang posisi keempat yaitu posisi pemantau. Naren, Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Untuk yang keempat, posisi pemantau. Yang pertama, seorang pemantau akan bersuara datar, tidak emosional, tidak bersenda gurau ataupun menggunakan suara tinggi. Yang kedua, tercipta identitas diri positif atau berhasil. Yang ketiga, pemantau perlu senantiasa memantau. Pada saat murid diberikan sanksi, maka guru pun harus selalu mengawasi. Ini pemantau biasanya murid yang tidak mengerjakan tugas, ini bahasanya pada waktu istirahat disuruh mengerjakan. Nah, di sana posisi pemantaunya. Contoh dapat posisi pemantau yaitu murid akan menghitung konsekuensi dan hadiah tanpa memahami sepenuhnya nilai kebajikan yang dituju. Yang kedua, tidak sepenuhnya mandiri. Posisi yang kelima, manajer. Naren, Selamat pagi Bu. selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Untuk yang posisi manajer, suara manajer netral, tidak emosional, tidak terlalu ramah dan tidak bernada tinggi. Tercipta identitas positif atau berhasil. Guru akan dengan tulus mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna agar membuka pikiran murid. Guru membimbing murid untuk memecahkan masalahnya secara mandiri. Dampak posisi manajer yaitu yang pertama, murid mandiri. Yang kedua, percaya diri dan dapat memenyelesaikan masalah. Nah, menurut posisi 5 posisi pokok tadi, yang untuk guru biasanya itu yang sering, yang paling bagus itu manajer. Saya ingin bertanya kepada Bapak Ibu guru sebagai sampel saja, ya. Menurut Bapak Ibu guru yang dialami sendiri itu yang seperti apa? Kalau saya sendiri penghukum, jujur, saya sering kadang penghukum, ya, pemantau juga, ya, manajer juga, ya. Untuk Bapak Ibu guru mungkin ada perwakilan satu guru, siapa mungkin? Nanti letaknya biasanya penghukum letaknya di mana, kasusnya di mana. Untuk misalnya nanti di manajer kasusnya apa? Coba satu guru saja sebagai sampel. Oke? Tulis sampel. Tidak apa-apa. Yang dialami sendiri, minta, Ori.
Mungkin posisi kontrol guru yang dilipat tadi yang pernah dialami. Tidak apa-apa. Yang pernah dialami, yang sudah pernah dialami ya. Yang sudah pernah dialami. Nanti misalnya penghukum, nah nanti di kasus apa? Misalnya nanti di manajer, nanti mengenai kasus apa? Mungkin bisa. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pada kasus yang tadi disebutkan ada 5 kasus ya. Cara menghukum guru atau punishment ya. Itu yang pernah saya alami itu anak-anak nggak ngerjakan PR ya. Yang sudah kita buat konsekuensinya kalau tidak mengerjakan PR dengan menulis istighfar ya. Ketika ada anak-anak yang tidak mengerjakan PR, anak-anak saya tanyai siapa yang belum mengerjakan PR, ini baik, sudah tahu konsekuensinya? Iya Pak, menulis istighfar. Biasanya saya beri contoh ya, menulis istighfar 15 kali. Kalau 2 kali berarti 2 kali lipat, 30 kali. Nah itu seperti yang dicontohkan mungkin tadi yang nomor berapa tadi kira-kira? Posisi pemantau ya. Di posisi pemantau seperti itu. Ya, itu sudah, terima kasih. Terima kasih dari Bapak Basuri, yaitu tadi sudah menceritakan pengalamannya, yaitu dia sering menerapkan di posisi kontrolnya itu pada posisi pemantau ya, yaitu untuk memberikan tulisan yang melanggar nanti memberikan tulisan. Nah Pak Budi sendiri nanti mengawasi ya, nanti biar anak-anak biar berubah. Nah itu mungkin contoh dari 5 posisi kontrol sebagai sampel dari Pak Masudi tadi. Untuk yang kedua ya, segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi yaitu ada 3, menstabilkan identitas. Yang kedua yaitu validasi tindakan salah. Yang ketiga menanyakan keyakinan. Pengertian dari restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang kuat. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan. Restitusi adalah sebuah tawaran dan bukan paksaan. Restitusi fokus pada solusi dan dapat mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Nah ini segitiga restitusi, menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga menanyakan keyakinan. Nah ini biasanya berhubungan dengan posisi manajer. Posisi manajer biasanya menerapkan segitiga restitusi. Nah yang pertama menstabilkan identitas, ada perkataan dari guru, contohnya misalnya berbuat salah itu hal yang manusiawi, tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga pernah berbuat salah ya. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Untuk yang kedua, validasi tindakan salah. Guru berkata, kamu bisa saja akan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapat yang kamu butuhkan tanpa harus, contohnya misalnya memukul ya. Untuk yang terakhir, apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik besok lagi? Untuk validasi tindakan salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Guru berkata, apa nilai yang kita percaya di kelas atau sekolah kita ini berkaitan dengan keyakinan kelas yang dibuat antara guru kelas dan murid. Untuk nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati? Kelas yang ideal itu seperti apa sih? Kamu ingin jadi anak seperti apa?
Apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu menjadi orang yang seperti apa? Ya, itu menanyakan keyakinan. Untuk nanti ada sesudah lihat video ini paling tidak ada sedikit adegan untuk meniru adegan ini, ya, paling tidak ada 4 orang, ya. Nanti sekilas saja, nanti poin-poinnya saja nanti yang ditampilkan, misalnya pada poin 3K restitusi, ya, itu yang paling pokok. Nanti ada ini, nanti ada adegan Pak Besti sama Bita. Pak Besti guru matematika, terus Bita itu guru yang sering bolak-balik ke toilet pada waktu pelajaran matematika. Pak Besti. Nah, ini nanti bisa siapa yang berkenan nanti bisa berperan seperti itu, ya. Dan nanti menjadi ada perannya pokok guru kelas. Nanti untuk guru kelas, nah itu yang menyampaikan sertifikat restitusinya, ya. Untuk Bita sama Pak Besti itu nanti pemeran tambahan. Yang pemeran pokok inti itu adalah wali kelas, yaitu tadi wali kelasnya. Alhamdulillah jadi. Ini kolaborasi dengan CGP dari kecamatan lain. Kemarin dioplos. Jadi kemarin yang satu kelompok kita sama Pak Imam, saya mencat sendiri. Saya kolaborasi dengan kecamatan lain. Nah, itu Mbak Bestinya sedang menyarankan nanti kita yang sering bolak-balik ke toilet. Kebetulan anginnya kemarin sangat-sangat kencang, jadi agak kedengeran. Nah, kelompoknya Pak, nanti kita ini kelas pelajaran matematika loh. Sudah 3 kali di kamar mandi. Iya Pak Bu. Iya, izinnya ke kamar mandi. Coba nanti Bapak tanya ya. Ini saya panggil Bu ya. Iya. Terima kasih ya Kak. Iya. Iya. Tanya nanti ada suara dari itu, suaranya kalem ini yang satu, jadi itu kurang keras. Mengenai angin dan kami sering balik apa ya? Nah, itu nanti Bapak supaya sama kamu, ya. Dan itu nggak apa-apa. Apa tidak akan mengenai kamu. Ya, itu. Ya, itu lebih tidak. Jadi ya yang tadi pakai itu nggak bisa sudah bisa dipahami ya segitiga itu tadi yang pas saya sama murid tadi. Enggak sih bersiap persiapan nanti katut 11 nanti balik kelas. Saya ini murid dari kita. Bisa, kamu kenapa nak? Kok pada saat pembelajaran matematika sering izin ke kamar mandi? Saya lagi sembelit Bu. Ayo sembelit beneran apa bohong? Beneran Bu, masa saya bohong? Jujur saja sama Bu Guru, enggak apa-apa kok. Jujur itu lebih baik daripada kamu berbohong. Beneran sembelit atau takut pelajaran matematika? Kalau secara jujur saya ya bohong Bu. Penyebabnya seperti itu, nah tidak boleh diulangi lagi ya. Karena pembelajaran itu harus diikuti dengan baik-baik. Kalau kamu nggak bisa, lama-lama nanti pasti bisa. Semangat ya mengikuti pembelajaran matematika. Terima kasih Bu, saya janji mulai detik ini saya tidak akan mengulanginya kembali. Iya, semangat belajar di kelas, tidak boleh izin-izin ke toilet. Menyadari Bu bahwa saya telah tidak sesuai dengan keyakinan kelas yang telah disepakati antara ibu dan satu kelas. Saya menyadari bahwa sikap saya tidak menghormati
guru kelas atau teman saya. Niat saya untuk bercanda sama teman-teman, ternyata itu tidak baik dilakukan. Maaf Bu ya. Iya sayang, tidak apa-apa. Untuk pembelajaran lain kali lebih semangat lagi belajar di kelas, dengarkan penjelasan guru, tidak boleh izin-izin keluar supaya menyerap apa yang disampaikan oleh Bapak Ibu guru dalam pembelajaran di kelas. Iya Bu, saya janji akan selalu mengingat keyakinan kelas yang telah disepakati bersama. Lagi terima kasih Bu ya, sudah mengerti posisi saya. Sama-sama, semoga semangat ya belajarnya menjadi anak yang berprestasi. Terima kasih. Terima kasih kepada Bu Minta dan Bu Sulis yang memerankan Pak Besti dan Bita. Nah, itu saja dari pemaparan dari saya. Semoga nanti membuat Bapak Ibu guru untuk memberikan pencerahan bagaimana cara mengatasi permasalahan yang ada di dalam kelas, yaitu mengenai murid-muridnya. Ya, semoga nanti di posisi manajer, ya, itu mungkin semua guru bisa melaksanakan seperti itu dengan segitiga restitusinya. Terima kasih. Sekian dulu dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang disampaikan oleh kami, saya, Pak Iwan dan juga Pak Cici. Selanjutnya kami mohon Bapak Ibu bisa merefleksikan kembali apa yang Bapak Ibu terima, informasi yang kami sampaikan tadi. Mungkin siapa dulu? Oh, Pak Sumogo. Terima kasih kesempatan yang diberikan kepada saya, dan saya selama mengikuti pelatihan atau pencerahan ini tadi banyak pengalaman-pengalaman yang saya dapat dari sekian banyak materi yang disampaikan oleh JGP. Ternyata semua apa yang diberikan tadi ada yang misalnya hukuman tadi ternyata selama ini saya sampaikan kepada anak-anak, saya berikan anak-anak, ternyata di pembelajaran kurikulum merdeka ini ternyata banyak kekurangan yang saya alami. Ternyata hukuman itu sangat-sangat menjatuhkan mentalnya anak-anak. Jadi tidak semua baik. Tapi pada waktu itu memang menegakkan kedisiplinan harus ada ketegasan. Ternyata tidak. Nah, inilah pengalaman yang dapat. Ternyata seperti banyak lagi apa tadi? Jadi pengelolaan daripada itu. Nah, itu yang saya sampaikan. Mungkin yang Bapak dan Ibu guru yang lain bisa menyampaikan atau menambah. Terima kasih. Itu tadi yang disampaikan Pak Soeharto tadi, ternyata dari hukuman itu kadang juga tidak mengakibatkan menjadi lebih baik, tapi malah menimbulkan efek jangka panjang seperti itu Pak Sindi. Alhamdulillah kalau Pak Soeharto ini mendapatkan pencerahan dan mungkin kedepannya bisa merefleksikan diri lagi supaya lebih baik lagi. Begitupun juga Pak, saya Pak Su mengikuti program ini, tentunya saya juga belajar lebih banyak lagi. Mungkin ada tambahan yang lain dari Bu Eka mungkin. Ya, terima kasih untuk waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Setelah saya mendengarkan paparan dari para CGP Angkatan 9, ternyata banyak pengalaman yang saya alami selama saya mengajar di kelas 1, terutama dalam memberikan penghargaan. Padahal untuk memberikan reward bagi siswa kelas kecil, peserta didik kelas kecil seperti saya selama ini mengajar di kelas 1, saya pikir untuk memberikan penghargaan itu akan memberikan semangat yang lebih untuk peserta didik saya. Tetapi ternyata dengan adanya setiap penghargaan atau reward malah memberikan efek
untuk peserta didik saya itu seandainya tidak ada ribet atau penghargaan, malah akan menurunkan semangat untuk belajar bagi peserta didik di kelas kecil, seperti itu. Terus kadang saya juga menjadi teman, karena kan kelas kecil seandainya dengan suara lebih keras, dengan cara membentak, mungkin akan memberikan efek jerah, malah ilmu yang saya berikan tidak akan masuk atau ilmunya bermanfaat bagi mereka. Nah, saya berusaha menjadi teman, tapi dengan menjadi teman sama saja ternyata ya, untuk peserta didik di kelas 1 untuk menjadikan teman ternyata juga memberikan efek ketergantungan, karena dipikir wah ada yang diandalkan, ya dipikir saya bisa diandalkan untuk menjadi tempat untuk bersandar, atau wah saya tidak bakal dimarahi, seperti itu. Terima kasih atas pencerahannya, mungkin kedepannya saya akan berubah lebih baik dalam hal mengajar. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Endang. Mungkin dari Bu Mita ada tambahan lagi, silakan Bu Mita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kesempatannya. Terima kasih juga untuk trio CGP SDN Wonoplintan 1 yang memberikan banyak ilmu pada hari ini, bahwa untuk menghadapi beberapa siswa dengan permasalahan siswa yang ada di kelas, maka kita harus menghadapinya dan mengantisipasi dengan kesepakatan kelas yang telah ditetapkan, dan mengakui secara sadar dan terbuka ketika melakukan kesalahan. Siswa dan guru memberikan sebuah arahan bagaimana baiknya untuk menjadi siswa yang berprestasi di kelas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Nancy Diana Rosinta, SPD, Kepala Sekolah SDN Wonoplintahan 1 Prambon, ingin menyampaikan bahwasanya diseminasi dari Bapak Ibu Guru CGP SDN Wonoplintahan 1 sangat luar biasa, memberikan wawasan baru pada rekan-rekan guru, mendapat ilmu baru tentang budaya positif, motivasi perilaku, keyakinan kelas, restitusi dalam menghadapi masalah. Dengan ilmu baru tersebut, saya harap Bapak Ibu guru dapat mengembangkan pembelajaran yang berpihak pada murid, sehingga mutu sekolahan kami SDN Wonoplintahan 1 berkembang lebih baik ke depannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Alhamdulillah, kabar hari ini tetap sehat, semuanya masuk, diberi kesehatan. Untuk hari ini Pak Imam mau menyampaikan tentang keyakinan kelas. Ya, siapa yang tahu apa keyakinan kelas itu? Ada yang tahu? Ada yang tahu keyakinan kelas itu apa? Apa? Iya, menghormati orang lain itu salah satu untuk keyakinan kelas. Nah, kata dilarang itu tidak boleh. Sekarang keyakinan kelas itu hal yang positif, ya, hal yang positif. Salah satu contoh tadi menghormati orang lain, ya. Terus untuk piket, nah ini termasuk keyakinan kelas apa? Piket kelas yang apa? Kebersihan. Terus untuk membuang sampah
di tempatnya itu termasuk apa ya keyakinan kelasnya? Kebersihan. Ya, sudah tahu untuk keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas ini kita sepakati, ya, baik dari guru wali kelas atau guru kelas maupun guru mapel. Jadi kelas 5 ini harus menyepakati keyakinan kelas 5. Siap? Ya, oke. Pak Imam mau membagi kertas, nanti kalian tulis. Ya, nanti kalian tulis keyakinan kelas 5. Nanti kalian tempel di papan tulis, ya, keyakinan kelas 5. Habis itu nanti kita sepakati. Ya, oke. Pak Imam bagi dulu. Baik, anak-anak, sekarang kalian tulis keyakinan kelas 5. Silakan ditulis. Nah, di sini keyakinan kelas 5. Sekarang Pak Imam bacakan, ya. Menghormati teman yang beribadah. Nah, menghormati orang lain, menghormati teman yang beribadah. Sepakat, ya? Tidak boleh ramai ketika tidak ada guru saat jam pelajaran. Sepakat, ya? Tidak boleh ramai kalau tidak ada guru saat jam pelajaran, ya. Selanjutnya bertanya jika tidak mengerti. Nah, ini, ya, dalam pembelajaran, setiap pembelajaran jika tidak mengerti harus bertanya. Nah, ini sudah semua. Nah, kita sepakati keyakinan kelas yang sudah kalian tulis. Siap? Terima kasih. Sekarang kalian harus tanda tangan nama dan tanda tangan kalian. Kalian tulis nama kalian dan ditandatangani kalau kalian sepakat. Ya, oke. Sekarang kalian tanda tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Amelia Putri dari kelas 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Evan Petra Purnomo dari kelas 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bilkis Amelia Zahira dari kelas 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fabio Alfati Putra Fatoni dari kelas 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cika Azara Nada kelas 5. Sangat bersemangat, sangat menyenangkan sekali, sangat seru sekali, sangat senang sekali, merasa senang. Sangat penting. Ya, sangat penting sekali. Sangat penting sekali. Sangat penting. Sangat penting.
bisa menghargai orang lain, membuat kita lebih disiplin.